didukung oleh Alhamdulillah kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Yuk kita dengarkan kembali lanjutan dari pembahasan mengenai hidup sehat. Silakan Ibu Yuyun. Ya, kita kembali lagi setelah istirahat sejenak. Saya akan kembali melanjutkan keterangan saya, materi saya berikut mengenai kesehatan jasmani. Jadi kita sekarang ada dalam suasana bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi beberapa bulan sebelum Ramadan tahun ini, kita atau dunia dilanda oleh keadaan pandemi yang disebabkan oleh coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 19. Kenapa? Karena ditemukan pada tahun 2019. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah jangan menganggap bahwa COVID-19 ini adalah azab atau siksa Allah terhadap kita. Tapi kita harus memahami bahwa adanya COVID-19 ini adalah sebagai pengingat, sebagai peringatan Allah kepada manusia agar kita jangan angkuh dan agar kita semakin merasakan kelemahan kita di hadapan Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah wabah atau pandemi seperti ini? Yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah satu, berita. Kita harus bisa memisahkan apakah berita itu bohong atau hoax dan benar. Tahu kan dalam keadaan seperti ini, dalam suasana seperti ini, berita-berita itu bisa ada di mana-mana. Kalian semua sangat familiar dengan media sosial. Jadi yang saya tekankan adalah bijak-bijaklah bermedsos, melakukan media sosial. Jangan asal share berita. Sekarang berita itu kan beredar, bisa di grup-grup WA, di grup Line, di Instagram, atau mungkin di Facebook kalau ada yang masih pakai Facebook ya. Saya nggak yakin kalian seumur kalian masih pakai Facebook apa enggak ya. Nah, kita pisahkan berita itu bohong atau benar. Jadi kita jangan asal share, kita pikirkan dulu. Nah, berita yang benar itu apa? Berita benar itu adalah yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, yang resmi dikeluarkan oleh ahli-ahli dalam bidang kesehatan, yang dalam ini adalah para dokter, dan kita harus mengikuti teladan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, yang sekarang caranya bagaimana? Setelah yang pertama adalah berita, yang kedua adalah kita harus mengikuti physical distancing. Mungkin itu suatu hal yang physical distancing itu adalah suatu yang saat ini menjadi sangat populer. Tapi sebetulnya physical distancing itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin kalian pernah membaca gitu ya, bahwa dulu ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa kalau ada suatu wabah di dalam suatu negara atau dalam wilayah, maka jangan pergi atau datang ke wilayah itu. Dan apabila kalian ada di wilayah yang kena wabah, jangan keluar atau jangan meninggalkan daerah itu. Nah, itu adalah yang harus kalian pahami saat ini. Physical distancing itu tujuannya. Kenapa sih kalau orang nggak boleh mudik? Itu harus kalian pahami. Kenapa sih harus ada lockdown? Itu karena virus corona ini memang menular antar manusia. Caranya ya kita harus physical distancing, melakukan jarak dengan manusia, jangan berkerumun, jangan ngafe-ngafe, pergi ke kafe, nongkrong ya. Dan physical distancing itu juga harus bisa dilakukan secara keseluruhan. Jadi jangan hanya menjaga jarak, tapi kan kita pasti paham bahwa melakukan physical distancing atau lockdown itu maka akan berakibat ada masyarakat yang terdampak. Jadi ada orang yang penghasilannya harian, para mungkin aja ojek online, ojol, terus kemudian yang kerja-kerja di pasar itu yang seharian itu akan berkurang. Jadi jadikan Ramadan ini, jadikan wabah ini, pandemi ini untuk
untuk membantu, jadi berlomba-lomba dalam bersedekah. Kemudian yang berikutnya adalah kebersihan. Kebersihan itu sebenarnya kita harus lakukan sekarang dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kan kita ingat bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagaimana caranya menjaga kebersihan? Cuci tangan. Sering-seringlah cuci tangan. Kapan? Sebelum makan, setelah buang air besar atau kecil, setelah beraktivitas. Jangan menyentuh mulut, hidung, mata. Setelah menerima barang kita harus cuci tangan. Tidak perlu hand sanitizer, tapi sering-seringlah cuci tangan. Jadi jangan heboh dengan panic buying membeli hand sanitizer. Kemudian kurangi aktivitas di rumah karena di luar rumah karena physical distancing tadi. Karena dan kalau terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, bila pulang segera mandi. Jadi kesehatan sebagian dari iman. Mandi sebelum kontak dengan keluarga kita di rumah. Kemudian gunakan masker. Ya, kenapa sih kita harus pakai masker? Karena masker itu sebenarnya masker saya untuk melindungi kamu dan masker kamu untuk melindungi saya. Kemudian kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan gizi seimbang. Jadi banyak sayur, buah, protein, harus olahraga, istirahat cukup. Nah, dalam keadaan puasa ini itu tentu menjadikan banyak pertanyaan kan ya. Apakah puasa itu boleh? Kita sudah tahu semua bahwa puasa itu mempunyai efek yang bagus. Jadi karena dengan puasa kita mempunyai asupan makanan yang lebih terkendali, apalagi diimbangi dengan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup selama bulan Ramadan. Jadi kesehatan kita juga insya Allah akan membaik. Tapi ingat, berpuasa itu kita harus tahu kondisi kita. Jadi jangan memaksakan puasa apabila kondisi kita tidak fit. Siapa yang tahu kondisi kita tidak fit? Ya tentu saja kita sendiri dan dokter. Masih ada waktu dan kesempatan buat kita mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian apabila kita ada gejala batuk, pilek, sesak nafas, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi ingat, karena kan kita dalam keadaan panik, mungkin kalian baca-baca juga di medsos-medsos itu, sehingga panik itu menyebabkan kita seolah-olah sesak nafas, kita seolah-olah tenggorokan kita kering, batuk gitu kan. Padahal itu sebetulnya gejala psikosomatis yang tidak benar. Nah, jangan kalau yakin tidak apa-apa tapi hanya perasaan-perasaan saja, jangan datang ke fasilitas kesehatan. Karena kalau datang ke fasilitas kesehatan itu akan kemungkinan justru ketular dengan orang yang beneran sakit, ya. Dan kemudian ketular dan juga membebani para tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, kalau memang sakit, ini penting ya, karena banyak sekarang penularan, jangan berbohong ataupun tidak memberikan informasi yang lengkap kepada tenaga medis yang menangani kita. Karena kalau kita tidak jujur, kita akan justru kita yang menjadi sumber penularan. Nah, sebagai penutup tentu saja ya, jadi mari kita terus berikhtiar, berdoa, kita ikuti anjuran ahli kesehatan, anjuran ulama, kita teladani Rasulullah dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga Ramadan dapat kita nikmati dan maknai dengan jiwa dan raga yang sehat. Saya kira begitu, adik-adik anak-anak tetap sehat, tetap di rumah, biar kami yang tenaga kesehatan itu yang bekerja, ringankan kerja kami dengan tetap di rumah, tetap berdoa, belajar di rumah, tetap semangat, makan puasa yang makan sehat, puasa tetap, olahraga, istirahat cukup, sehingga akhirnya nanti pada saatnya kita berharap, kita optimis bahwa kita bersama kita akan bisa menghadapi keadaan pandemi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pelajaran hari ini memaknai hidup sehat dalam Islam. Sekarang saya ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti kuis hari ini ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya, siap-siap. 1. Lanjutkan kalimat dari hadis riwayat Al-Tirmizi berikut ini. Kebersihan sebagian dari A. Akhlak, B.
B. Kesehatan, dan C. Iman. Kita ke pertanyaan kedua ya. Mana yang bukan termasuk cara mencegah penyebaran dari virus corona? A. Physical distancing, B. Mencuci tangan, dan C. Tidak menggunakan masker. Jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini ya. Postingan bannernya berupa foto dengan bertuliskan syiar Madrasah Ramadan dan di situ ada informasi tentang tema hari ini yang diunggah di Instagram @metrotv. Tapi jangan lupa follow dulu ya. Kita akan tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hari ini ya. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Dan kita akan mengumumkan jawaban pada episode berikutnya ya. Untuk adik-adik yang telah berpartisipasi kemarin, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Dan ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang menjawab dengan benar. Tetap semangat bagi yang belum terpilih tapi tetap berusaha ya. Karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini adik-adik bisa mendapatkan pada episode besok ya. Insya Allah dengan menjaga kesehatan jiwa dan jasmani, adik-adik bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Terutama ketika kita harus menghadapi wabah virus corona saat ini. Adik-adik harus ikuti terus anjuran-anjuran para ulama dan ahli kesehatan. Seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan memperhatikan asupan bergizi saat berbuka dan sahur ataupun istirahat yang cukup. Ini juga penting. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah agar kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melewati Ramadan ini dengan nikmat. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan adik-adik terus dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh berkah. Saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan ini hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.